tak dapat, uang pun lenyap. Itulah sebutan yang tepat untuk pedagang pasar Sibolga Nauli, korban penipuan di kota Sibolga. Bagai mengurai benang kusut, peribahasa ini mengartikan ada masalah yang sulit diurai karena tidak jelas ujung pangkalnya. Pasar Sibolga Nauli yang sempat menjadi primadona kota Sibolga pada masa lalu, hari ini menjadi buah bibir dan menyisakan cerita yang tidak mengenakan. Bermula dari sebutan pasar swadaya, lalu berganti pasar Sibolga Nauli berlantai 3. Ada saja masalah yang terdengar, khususnya dalam penataan kios para pedagang. Awalnya terlihat rapi, teratur, dan nyaman bagi masyarakat maupun pedagang. Namun seiring perjalanan waktu, kondisi pasar terlihat semerawut. Pedagang kaki lima di latar parkir, ditambah para pedagang dari lantai 2 dan lantai 3 turun ke bawah dengan alasan kurangnya pembeli. Lalu menggelar dagangan di latar parkir, campur aduk, sampai ruas jalan Batuan Anggi menjadi sumber kemacetan. Jelang akhir tahun 2020, terdengar rencana pemerintah kota Sibolga akan membangun gedung baru pasar tersebut dan sempat disebut sebagai pasar pengganti yang modern. Dan berlanjut pemindahan para pedagang ke Stadion Horas pada bulan Maret 2021. Beberapa bulan sebelum proses pembangunan ulang gedung pasar, dari sinilah awal kekisruhan. Dimulai dari pendataan kios dan lapak pedagang dengan memberikan nomor dan area blok lokasi kios. Selanjutnya, pedagang pun diminta daftar ulang ke kantor perindak. Harapan pedagang, kios yang mereka tempati tetap terdaftar atas nama mereka. Apa lacur, banyak pedagang yang mengeluh ketika nama mereka tidak tercantum dalam daftar yang diumumkan. Pedagang pun kembali sibuk menelusuri jejak kios yang hilang raib. Kelesuan ekonomi dan perdagangan akibat pandemi COVID-19, banyak pedagang yang menutup kios. Pada saat pendataan awal itu, kios yang tutup diklasifikasikan sebagai pedagang yang tidak aktif berdagang. Semakin menambah masalah. Bulan Juli 2021, proses pembangunan ulang gedung baru pasar Sibolga Nauli yang disebut modern berlantai 3 dengan biaya APBN Kementerian PUPR sebesar 60 miliar itu dimulai. Diiringi hiruk pikuk suasana pasar di penampungan sementara lapangan bola Stadion Horas, ruas jalan Batuan Anggi, Jalan Gabu, Tenggiri, Tongkol, Jalan Pari berubah menjadi pasar tumpah pedagang kaki lima yang luber dan tidak masuk ke Stadion Horas. Terkesan semakin semerawut, PKL, parkir, lalu lintas kendaraan, becak, dan mobil. Masalah lain, para pedagang kaki lima ini umumnya adalah pedagang pendatang dari luar daerah kota Sibolga, menggelar lapak tenda atau mobil pickup. Seiring proses pembangunan pasar, kasak kusuk dan bisik-bisik pembagian kios pun terdengar. Di pasar, kedai kopi, dan media sosial pun bertabur cerita. Ada uang, ada kios, ada lapak pelataran. Semangat pedagang lama untuk kembali ke pasar yang baru semakin menggebu,
termasuk calon pedagang baru yang ingin punya kios. Keinginan untuk melanjutkan usaha itu ternyata tak seindah harapan. Gerilya kasak kusuk dan bisik-bisik harus membayar uang untuk lapak, kios, dan kunci kios menjadi aroma tak sedap. Ada yang pasrah kehilangan kios, namun ada juga yang ngotot mendapatkan kios. Maka hukum ekonomi pun berlaku. Jumlah kios terbatas, permintaan tinggi, penawaran pun naik tinggi. Di tengah galau orang-orang untuk punya kios untuk berdagang, muncullah orang-orang berpenampilan dewa penolong menjanjikan perolehan kios dengan mahar sampai puluhan juta rupiah. Disebut ada yang setor uang disertai bukti bayar, namun ada juga tanpa bukti apapun. Seterusnya, beredar kabar para pedagang menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan instansi terkait bahwa instansi tersebut tidak menerima bayaran untuk kios pasar. Pertengahan 2022, pasar modern 60 miliar itu selesai dibangun. Sampai dengan akhir Oktober 2022, pedagang dari lapangan bola Stadion Horas bertahap pindah ke pasar yang baru di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Ternyata aroma tak sedap soal pasar baru itu dilengkapi lagi dengan cerita lapangan parkir, pagar, dan pintu gerbang belum terbangun. Proses pindah pedagang disebut selesai, namun cerita belum usai. Ibarat peribahasa orang Sibolga, Karajo Salasi, Tokok Tadanga Juwo. Karena sempat diberitakan, seorang oknum DH ASN salah satu instansi di pemerintah kota Sibolga terlibat dalam jual beli pengadaan kios untuk pedagang. Si oknum ASN sudah ditahan pihak Polres Sibolga atas laporan korban yang memberi uang 35 juta rupiah ditambah uang kunci kios 6 juta rupiah. Entah bagaimana pengawasan instansi terkait, ternyata kasus jual beli kios pasar modern itu dilakukan pula oleh oknum non-ASN IH yang melibas 50-an pedagang dan calon pedagang. Oknum IH entah atas nama apa dan siapa berhasil meraup uang mencapai 800 juta rupiah. Seperti pengakuan Ketua Forum Pedagang Bersatu saat mendatangi Polres Sibolga mempertanyakan laporan yang telah disampaikan sebelumnya terkait penipuan yang dilakukan IH yang saat ini sudah lari dari kota Sibolga. Permintaan pedagang korban penipuan jual beli kios ini meminta pihak polisi mengusut tuntas kasus yang diduga IH tidak bermain sendiri dalam praktek penipuannya. Mencari laporan pedagang, Pak Kasat mengatakan bahwa itu sedang ditindaklanjuti. Kalau pedagang yang tertipu itu berkisar 52 orang. Berapa total apa semua? Berkisar 800 lebih. Ini pedagang tertipunya di dalam hal memberikan uang iming-iming Iksan Nutagalung dia dapat membantu pedagang untuk mendapatkan kios. Iming-iming berarti sampai sekarang dapat atau tidak? Nggak ada yang dapat. Dari Iksannya pun nggak ada. Kalau pedagang ini simpel aja.
dia minta uangnya kembali. Berapa rata-rata uang para pedagang ini yang Sudah diminta dikeluarkan? oleh siapa? Bervariasi, mulai dari 85 juta sampai ke 5 juta. Bervariasi. Minimal yang paling banyak antara 10 ke 25. Maksud hati ingin usaha mandiri, malang nasib uang dibawa lari. Kios tak dapat, uang pun lenyap. Bila masih bisa berharap, para pedagang korban penipuan ini tentu ingin uangnya kembali. Kalau tidak, si oknum IH bisa ditangkap dan proses hukum diberlakukan. Terakhir, di mana oknum IH saat ini yang disebut orang adalah ketua salah satu partai? Semestinya bisa dilacak dan dicari oleh pihak polisi. Apakah yang bersangkutan sudah berstatus DPO, daftar pencarian orang? Hendaknya segera tertangkap agar duka korban penipuan terobat. Bila DPO IH tertangkap, mungkin akan terungkap DPU, daftar penerima uang. Kios tak dapat, uang pun lenyap. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.